Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan, kasih-Nya terus akan memberkati, terus akan menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan membawa ucapan syukur kita akan membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Dia, sebab Dia yang layak untuk kita sembah, Dialah yang layak untuk kita tinggikan dan kita muliakan. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami ada hari ini, kami sehat hari ini, karena Tuhanlah yang membuatnya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada hal yang kami dapat banggakan di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih keajaiban-Mu yang Tuhan telah nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami haus, kami rindu akan Tuhan pagi ini. Sebab kami sadar bahwa tanpa kemurahan, tanpa kasih-Mu, tanpa cinta Tuhan yang ada dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami hari ini, penuhi kami. Tanpa pemenuhan daripada Roh Kudus, kami tidak mampu untuk melaluinya hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku mau tinggikan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya. Thank you God. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama katakan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, thank you God. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada, kami dapat hidup bernafas, semua karena kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya.
ku ada, katakan bersama-sama, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan sekali lagi pujian ini. Kami ada, ku ada, sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Sekali katakan terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu, kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku mau tinggikan-Mu. Haleluya. Allah yang perkasa, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Glory bagi-Mu, menyembah-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan, biarlah Kau kutinggikan. Engkau Yesus, Engkau mulia. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bapa, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kehausan kami, kelaparan kami bisa terpuaskan waktu kami dalam hadirat Tuhan. Waktu kami dalam kemurahan-Mu, kami di kaki-Mu. Tuhan, puaskan kami setiap dahaga kami Tuhan. Jiwa kami Tuhan, puaskan Tuhan. Haleluya. Thank you God. Katakan bersama-sama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari yang merindukan Tuhan, yang haus akan Tuhan, katakan bersama-sama pujian ini. Makasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali katakan, jiwaku merindukanmu,
Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Mari sekali lagi katakan, kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Glory bagimu, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan. Biarlah ku menyembahmu, menyembahmu. Glory. Oh, tiada yang sepertimu. Engkau perkasa, Engkau hebat. Haleluya, haleluya. Glory. Ku menyembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau agungkanmu. Yesus Tuhan, iya namo. Engkau perkasa, Engkau yang tak terkalahkan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Glory, haleluya. Menyembahmu, menyembahmu Yesus Tuhan. Iya namo, iya namo. Glory, glory bagimu, bagimu, bagimu. Menyembahmu, meninggikanmu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau telah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang ajaib, janji-Mu yang luar biasa. Haleluya. Hiarana masuk. Glory. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudara terus bersyukur, terus menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti, tetaplah mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, glory, glory bagimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Yes, God. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu buat kami. Katakan bersama-sama. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari saudaraku, tetap percayakan janji Tuhan, sebab janjinya iya dan amin akan terlaksana dalam kehidupanmu. Yang menjadi bagian kita adalah kita mempercayai totalitas kepada Dia. Sang pembuat janji itu, Dia akan melakukannya. Dia akan melakukan dengan tepat waktunya. Dia akan melakukan dengan segera apa yang Dia janjikan, apa yang Dia firmankan. Hanya dibutuhkan kepercayaan. Oleh sebab itu, jangan ragukan Tuhan. Amin. Jangan ragukan Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Mari katakan sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Percaya janji-Mu ajaib,
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, sekali katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yes God, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, percayakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Bapa, terima kasih. Kami tetap percaya akan janji-Mu, ya dan amin, atas kehidupan kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan lagi lewat firman Tuhan hari ini sebagai perenungan kami. Terpuji nama Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan, hormat, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 14 ayat ke-30. Demikian tertulis, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, hati yang tenang itu dapat menyegarkan tubuh. Artinya bahwa ada korelasi antara situasi hati atau kondisi hati dengan kesehatan tubuh kita. Dikatakan kalau hati kita tenang, tubuh kita jadi segar, tubuh kita jadi optimis, jadi berenergi, jadi bersemangat. Dikatakan demikian, saudara. Lalu yang kedua, yang B, 30B dikatakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ternyata kondisi hati yang iri, yang tidak sehat, itu dapat mempengaruhi fisik kita. Membusukkan tulang artinya bahwa kondisi fisik kita menjadi lemah. Kondisi fisik kita menjadi tidak stabil, tidak sehat lagi. Itu gara-gara di dalam hati kita ada rasa iri. Pagi hari ini firman Tuhan ini menegur kita bahwa kita harus yang namanya belajar untuk kita menyingkirkan rasa iri itu. Sekalipun mungkin setiap manusia pernah merasa mengalami yang namanya iri. Tetapi itu tidak boleh berlanjut terlalu lama dan tidak boleh dipupuk lebih dalam lagi, saudara. Mengapa? Karena ternyata itu tidak membawa dampak yang baik bagi kehidupan kita. Tidak membawa kondisi yang baik untuk kesehatan kita juga. Maka yang kita perlu yang namanya untuk belajar menyisihkan atau menghapus rasa iri ini di dalam hati kita. Iri hati itu seperti apa sih, saudara? Nah,
Iri hati itu artinya apabila kita memiliki mimpi untuk melebihi orang lain. Itu yang disebut iri hati. Iri hati itu artinya bahwa kita mau yang menjadi kita adalah yang lebih dibanding orang lain. Kita lebih unggul, kita harus lebih kuat dibanding orang lain. Jadi pembandingnya adalah selalu dengan orang lain. Ini akan menjerumuskan kita ke dalam merespon hati, yaitu iri. Ketika kita selalu membandingkan dan berkompetisi dengan orang lain, ini akan membawa kita kepada ketidaktenangan di dalam hati kita. Karena misalnya saja saudara melihat teman saudara berhasil atau rekan kerja saudara melebihi saudara berhasil, dan saudara merasa, hati saudara merasa tidak senang, tidak suka, harusnya itu aku. Nah, itu adalah kondisi iri, saudara. Jadi kondisi iri adalah ketika kita tidak bisa berbahagia dengan orang yang berbahagia. Tetapi apabila sahabat atau mungkin teman, bukan sahabat tetapi teman kita atau orang lain itu terjerumus di dalam masalah, kita malah mungkin lega. Nah, ini adalah kondisi yang tidak baik. Ini adalah satu benih bahwa kita memiliki benih iri hati. Yang seharusnya saudara, saya katakan bahwa kompetisi kita, persaingan kita bukanlah dengan orang lain. Karena ini akan membawa pada kelelahan. Seharusnya fokus kita, kompetisi kita adalah dengan diri kita sendiri. Artinya begini, kita harus bisa melebihi diri kita sendiri yang di masa lalu. Bagaimana sebaiknya kita harus lebih baik di hari ini, di hari mendatang dibandingkan dengan hari-hari yang lalu. Itu yang harusnya kita lakukan. Harusnya itu adalah respon yang kita pelajari, yaitu bahwa kita menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi setiap harinya. Dan ini adalah yang Tuhan kehendaki, saudara. Amin. Karena kalau kita berfokus kepada diri kita sendiri, fokus pada keberhasilan kita tidak terlalu fokus kepada keberhasilan orang lain, kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kita bisa fokus kepada calling ataupun panggilan Tuhan, rencana ilahi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudara yang terkasih, kita juga bisa introspeksi, kemudian kita bisa melihat, oh kelemahan kita ada di sini, kelebihan kita ada di sini. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kelemahan ini menjadi sesuatu yang lebih lagi. Ya, ini loh saudara, ini yang dapat menyegarkan tubuhmu, ini yang dapat membuat saudara menjadi berhasil. Dan saudara akan bisa menginspirasi orang-orang lain agar menjadi seperti saudara. Justru sebenarnya hal seperti ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita latih setiap harinya, saudara. Amin. Sehingga kita tidak perlu lagi yang namanya bersaing dengan orang lain. Kita tidak perlu lagi yang namanya emosi, marah dan tidak suka ketika melihat orang lain maju di dalam pekerjaannya. Mungkin memang mereka layak mendapatkannya karena memang sudah waktunya. Karena mereka mungkin berproses juga sudah lama, mereka jatuh bangun sudah lama dan saat ini mereka sedang menikmati tuaiannya. Tuaian yang mereka hasilkan dari cucuran air mata selama bertahun-tahun yang lalu. Mungkin begitu saudara, amin. Sedangkan apabila kita melihat hal ini sebagai hal yang tidak baik, itu justru kita kehilangan proses di dalam kehidupan kita. Kita justru kehilangan yang namanya momen untuk menikmati kebersamaan kita dengan Allah. Perjalanan hidup kita dengan Allah ini kita kehilangan saudara. Kalau kita fokusnya hanya kepada orang lain. Padahal Tuhan mau dan menghendaki bahwa fokus kita adalah kepada Tuhan saja. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu bagaimana caranya? Misalnya saat hari ini saudara mendeteksi dan melihat bahwa oh ternyata mungkin memang ada sedikit benih iri hati. Pagi hari ini saya akan dorong saudara untuk kita semua bahkan kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun. Kita minta ampun untuk respon hati kita yang salah, yang mungkin selama ini kita nyaman dengan kondisi tersebut bahwa oh kita tidak suka dengan keberhasilan seseorang. Atau kita mencoba mengejar keberhasilan itu sehingga kita perlu yang namanya membuktikan diri bahwa aku lebih unggul dibanding dia atau aku mampu melampaui dia. Mungkin kita memiliki respon yang seperti ini saudara. Nah pagi hari ini mari kita datang dan minta ampun kepada Tuhan.
kita minta pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan. Dan kita juga mulai belajar saat hari ini mengucap syukur dengan apapun yang kita miliki, dengan kondisi apapun itu saudara. Apakah saat hari ini kita ada di posisi di bawah, ataukah kita sedang berjuang, berproses, ataukah mungkin kita juga sudah menikmati tuaian kita, hasil dari proses kerja keras kita. Dan kita juga bisa datang kepada Tuhan mulai fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Fokus kita intinya adalah memperbaiki diri, menjadi lebih baik, menjadi berkarakter lebih baik lagi setiap harinya. Itu akan membuat kita menikmati Allah dengan segala kebaikannya saudara. Amin. Dan sekali lagi pembacaan firman Tuhan secara kontinu dan terus menerus itu sangat-sangat saya sarankan. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, hati kita itu sepertinya dibersihkan. Hati kita, pikiran kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik dan diisilah oleh hal-hal yang baik. Jadi yang kotor itu dibersihkan, dibuang saudara kalau kita membaca firman. Kemudian diisilah semua yang tidak baik ini digantikan dengan segala sesuatu yang baik yang ada di dalam firman Tuhan tersebut. Untuk itu pagi hari ini saya mendorong saudara untuk terus melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, serta berusaha untuk mendapatkan rema dari firman itu. Karena rema itu akan membuat saudara menjadi memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Amin saudara. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan Tuhan, apabila ada hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ada iri hati, ada kedengkian, ada rasa tidak puas, ada hal yang tidak baik, hamba minta pada pagi hari ini Engkau membersihkan itu semua dari kami Tuhan. Engkau mengubah pola pikir kami menjadi sesuatu yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon agar Engkau memberikan dan mengisi hati kami hanya dengan segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sempurna yang adanya daripada-Mu. Tuhan, hamba minta juga Engkau memberikan semangat kepada kami untuk kami mau mengenal Engkau, belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami punya semangat untuk membaca firman-Mu, mengerti isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar apabila kami mau beraktivitas, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau membuat apapun yang kami kerjakan yang baik itu semuanya berhasil dan kami bisa memberkati banyak orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Saudara yang terkasih, apabila ada di antara saudara yang ingin kami bantu untuk didoakan, saudara bisa menghubungi kami di 081359741042. Terima kasih, selamat beraktivitas and God bless you.